والإسلام ديني ومحمدا رسول الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat iman di mana saja berada. Semoga dalam keadaan sehat dan lancar dalam segala hal. Kali ini saya akan mengisahkan seorang wanita solehah yaitu Siti Masyitoh. Inilah kisah selengkapnya. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, Ibnu Abbas mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjalani Isra Miraj, beliau melewati suatu tempat yang baunya sangat harum. Hal itu pun ditanyakan oleh beliau akan asal-muasal bau harum tersebut. Kemudian malaikat Jibril menjawab bahwa bau harum itu berasal dari makam seorang perempuan solehah bernama Siti Masyitoh dan anak-anaknya. Lalu, apa yang menyebabkan makam Siti Masyitoh dan anak-anaknya mengeluarkan bau harum? Siti Masyitoh adalah seorang muslimah yang menjadi inspirasi bagi siapa saja. Perempuan mulia tersebut hidup di zaman Firaun yang menjadi pembantu untuk mengurus anak-anak Firaun. Siti Masyitoh selalu berpegang teguh pada kebenaran dan juga keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu, Siti Masyitoh menjadi pelayan dari istri Firaun yang bernama Siti Asyah. Tugasnya adalah mengurus anak-anak dari Firaun. Dikisahkan bahwa Siti Masyitoh sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi Musa, tetapi masih disembunyikan dari Firaun. Suatu hari Siti Masyitoh menemukan suaminya meninggal dengan kondisi yang tragis karena dibunuh oleh Firaun. Keimanan dari suami Siti Masyitoh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ternyata sudah diketahui oleh Firaun yang membuatnya membunuh sang suami. Kejadian itu membuat Siti Masyitoh dirundung kesedihan. Meski begitu, ia menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berusaha untuk sabar. Kesedihan Siti Masyitoh pun ia ceritakan kepada Siti Asyah. Saat itu juga diketahui bahwa Siti Asyah juga sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa diketahui suaminya. Dalam kesehariannya sepeninggal sang suami, Siti Masyitoh tetap menjadi pelayan dari anak-anak Firaun. Namun, suatu hari ada kejadian yang sebenarnya sederhana. Siti Masyitoh menjatuhkan sisir anak Firaun. Saat mengambil sisir tersebut, tiba-tiba saja ia mengucapkan kata Bismillah. Ucapan itu pun membuat anak Firaun terkejut dan mempertanyakan apakah ucapan itu ditujukan untuk ayahnya. Karena sudah ketahuan, Siti Masyitoh akhirnya jujur dan mengatakan bahwa kata Bismillah yang diucapkan adalah untuk Tuhan yang sebenarnya dan bukan untuk Firaun. Jawaban dari Siti Masyitoh membuat anak Firaun tersinggung dan akan melaporkannya kepada sang ayah. Dan benar saja, Firaun akhirnya mendengar dan membuat ia marah besar. Firaun pun memanggil Siti Masyitoh dan menanyakan langsung, "Apakah benar apa yang disampaikan anakku? Siapa Tuhan yang engkau sembah selama ini?" Tanya Firaun. "Betul, bahwa tiada Tuhan selain Allah yang sesungguhnya menguasai alam dan isinya," jawab Siti Masyitoh dengan tegas. Jawaban itu membuat Firaun semakin murka dan memerintahkan pengawalnya untuk menyiapkan minyak mendidih untuk menggodok Siti Masyitoh beserta anak-anaknya. Minyak panas lengkap dengan tembaga besar sudah tersedia. Nantinya proses memasukkan Siti Masyitoh dan anak-anaknya ke minyak panas akan disaksikan oleh masyarakat luas. Sebelum itu terjadi, Firaun memberikan kesempatan. Jika Masyitoh mau mengakui Firaun sebagai Tuhannya, maka ia dan anak-anaknya akan diselamatkan. Keimanannya tetap kuat dan Siti Masyitoh tidak takut dengan ancaman Firaun. Firaun pun memerintahkan pengawalnya untuk memasukkan anak Masyitoh satu persatu ke dalam minyak panas. Saat giliran anak Masyitoh yang masih menyusu padanya, melihat anaknya yang masih bayi, sempat membuat hati Siti Masyitoh ragu karena tidak tega melihat anaknya ikut digodok dalam kuali besar. Anehnya anak Masyitoh ini dapat berbicara padahal masih bayi. Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu membuat hati Siti Masyitoh kembali mantap dan yakin dengan imannya. Saat itu bayi Masyitoh berbicara, "Jangan takut dan sangsi, wahai ibuku. Karena kematian kita akan mendapat ganjaran dari Allah Ta'ala dan pintu surga akan terbuka menanti kedatangan kita." Siti Masyitoh pun tidak ragu lagi.
Dengan penuh keyakinan dan keikhlasan, ia dan bayinya pun terjun ke minyak panas. Namun anehnya, setelah itu justru muncul bau harum. Itulah kuburan Masyitoh bersama anak-anaknya, jawab malaikat Jibril. Demikianlah kisah Siti Masyitoh, seorang wanita solehah yang harum kuburannya. Dari kisah ini dapat kita maknai bahwa keimanan adalah kepercayaan yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berusaha untuk mempertahankan Islam. Seseorang yang beriman selalu berada dalam lindungan dan pertolongan Allah, maka tidak perlu cemas, takut, pesimis, dan stres. Kalau ada kejadian menimpa hidup orang beriman yang tidak sesuai dengan kehendak dan keinginannya itu, kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sudah merupakan takdirnya. Semoga kisah ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي